disebut-sebut sebagai salah satu peran yang paling challenging buat Marshanda, apalagi secara mental ya. Apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan mental kamu untuk memerankan seorang Nadia? Secara mental yang aku sebelum masuk ke mental aku sih yang pasti minta banyak input, cari banyak informasi, belajar dari sana sini, dari aku melakukan belajar juga nanya ke orang-orang yang pernah mengalami. Terus aku juga kita dari reading dulu, jadi aku bisa banyak nanya ke Pak Sono, ke Mas Rifno, banyak belajar juga dari para pemain yang lain. Dan secara mental lebih ke berserah kali ya. Berserah maksudnya dalam arti itu ya aku hanya bisa melakukan yang terbaik, yang aku pikir itu yang terbaik yang aku bisa lakukan gitu. Tapi kita nggak tahu tuh jadinya tuh kayak apa. Dan yang ngeliat itu kan bapak sutradaranya ya. Nah apakah itu sesuai dengan Nadia yang ada di kepalanya bapak sutradara yang aku bisa lakukan ya aku cuma bisa belajar, berlatih dan berserah dengan apa yang dialami Nadia gitu. Kalau itu terjadi pada aku akan gimana gitu. Dan pasti kan setiap orang, misalnya ada 5 orang yang mengalami pelecehan seksual. 5-5-nya kan pasti punya ceritanya masing-masing dalam melalui keterpurukannya gitu kan. Dan berbeda-beda juga pastinya. Jadi aku juga sempat disarankan untuk nonton film-film lain waktu itu ya, aku ingat pas syuting yang bertema sama gitu. Cuman aku memilih aku nggak mau nonton film-film itu karena aku takut jadi mirip dengan yang udah ada gitu. Sementara jadi nantinya ya. Jadi aku coba memerankan nanti keluarnya seperti apa gitu, dan tentunya setiap step by stepnya itu dibimbing lah sama Pak Sono. Ada berapa persen dari seorang Marshanda asli yang karakter dibawa ke dalam Nadia ini? Kurang lebih. Mungkin, nggak tahu lagi aku. Ya paling aku membuat trauma yang ada dalam hidup aku. Kalau Caca merasakan trauma, itu aku buat rasa trauma itu terlibat ketika aku berperan menjadi Nadia gitu. Cuman kan aku nggak tahu jadinya sama apa. Karena aku pas trauma dalam beneran nggak ngaca ya, nggak pakai monitor, nggak pakai kamera, jadi aku juga nggak tahu. Mungkin Pak Sono mau menambahkan dari apa yang disampaikan dari Marshanda ketika syuting, ketika Marshanda mendapatkan. Halo Mbak, selama syuting rasa yang emosi yang beneran aku rasakan ini kan beragam banget ya, dari down sampai dia punya harapan lagi. Mungkin ini buat aku ya, buat Caca gitu. Kalau buat orang-orang, buat kakak-kakak di sini, teman-teman semua mungkin berbeda. Tapi untuk perasaan manusia seperti depresi, putus harapan, putus asa, memutuskan untuk menyerah, berharap, lalu berjuang, menurut aku di antara semua itu yang paling sulit dan paling hebat yang seseorang bisa rasakan adalah berharap. Karena punya rasa berharap, tapi ketika nggak ada janji di depan gitu, apakah akan dibela, apakah akan dianggap, apakah bisa jadi sia-sia aja gitu berharap, apakah akan menjadi valid di label ini itu. Tapi ketika tetap punya harapan, itu sulit sekali ya. Karena kadang orang berpikir juga, apalagi yang pernah mengalami trauma apapun itu, merasa kayak buat apa berharap, buat apa juga masih berharap, udah nggak ada alasannya gitu. Jadi banyak sekali emosi yang menantang dari karakter Nadia dan membuat aku lebih berani untuk merasa gitu ya. Kadang dalam hidup tuh kita nggak mau terlalu, udahlah nggak usah dipikirin gitu, kalau misalnya ada masalah yang berat atau apa, udahlah anggap aja lu nggak ada gitu. Tapi ternyata hal-hal yang kita umpetin atau kita denial gitu, kita nggak mau lihat, ya dia akan tetap ada sebenarnya, dan lama-lama menjadi luka yang bernanah
nggak sembuh dan nanahnya itu akan bisa kena atau getahnya itu akan kena ke entah pasangan kita di masa depan atau anak-anak kita yang serumah sama kita atau orang-orang dari kita, karena kita nggak pernah berani merasakan luka itu gitu. Jadi aku belajar dari karakter Nadia, orang yang berani merasakan hari-hari tergelap dan terseremnya adalah orang yang paling bisa menghargai hari-hari terindahnya. Itu sih. Statement yang luar biasa, powerfulnya. Terima sekali lagi. Kan Caci sebagai pemeran utama sendiri ya, mungkin ada pesan kepada korban ya? Ya, pesan dari aku nggak akan ada yang nyelamatin kalian kalau kalian sendiri nggak nyelamatin diri kalian sendiri. Nggak akan ada yang bisa nolong kita kalau kita ngerasa nggak pantas ditolong dan kita nggak mau berjuang. Ketika kita udah menyerah, mau ada 1000 orang powerful, punya uang, punya koneksi menolong kita, kalau kita say no, kita akan udah selesai. Jadi kita harus bergerak dulu dan pertolongan akan datang. Oke.